dipersembahkan oleh. Meski puncak arus balik terjadi pada hari Minggu kemarin, arus balik masih terlihat signifikan di pintu tol Cikarang Utama hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan reporter Tesar Aditya dan juru kamera Muasin Jalal serta pilot drone Rizky Andrianto di gerbang tol Cikarang Utama. Tesar, apakah volume kendaraan dan keadaan di sana berbeda dengan pagi tadi? Apakah ada kepadatan siang ini? Ya, Carlos, memang sama halnya dengan tadi pagi, maksud kami di gerbang tol Cikarang Utama ini kami pantau memang sudah cukup lengang, Carlos. Di sini tidak ada lagi kepadatan yang berarti, tidak ada lagi antrian panjang seperti halnya kemarin jelang keluar gerbang tol Cikarang Utama menuju ke arah Jakarta. Kami pantau memang kepadatan tadi sempat hingga ada 1 km pagi tadi. Namun memang siang ini terpantau bahwa kepadatan jelang transaksi di exit gerbang tol Cikarang Utama ini ada sekitar hanya 500-an meter saja. Ini berbeda sekali jika kita bandingkan pada Sabtu ataupun pada Minggu kemarin pada H+3 dan juga H+4 pasca Lebaran. Dan data terakhir yang kami dapat memang puncak arus balik Lebaran tahun ini sudah terjadi pada hari Minggu kemarin. Tercatat bahwa kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama 1, 2, dan 3 pada hari Minggu kemarin mencapai 107.000 kendaraan. Ini jika kita hitung ini agak ada penaikan 28% dibandingkan pada keadaan normal, yakni hanya sekitar 83.000 kendaraan. Dan Carlos, memang hingga saat ini juga kami pantau arus mudik juga arus balik maksud kami, Carlos, ini masih terjadi. Kami juga melihat bahwa kendaraan-kendaraan yang membawa barang juga masih ada, bus-bus yang mengangkut penumpang antar kota antar provinsi juga masih ada, Carlos, di sini. Dan yang menjadi perbedaan jika kita bandingkan pada kemarin, ini sudah masuknya mobil-mobil atau angkutan-angkutan pengangkut barang yang sebelumnya memang sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan, ini dilarang beroperasi di jalur tol dan juga non-tol pada tanggal 1 hingga pada tanggal 10 pada saat arus mudik dan juga arus balik Lebaran tahun ini. Memang sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan sebelumnya, ini sudah berakhir pada tanggal 10 kemarin, yang berarti bahwa hingga saat ini angkutan-angkutan pengangkut barang atau mobil-mobil pengangkut barang ini sudah mulai kembali beroperasi seperti biasanya. Dan Carlos, terlihat juga di sini meskipun memang kondisinya sudah cenderung menurun, ini kepadatannya dan juga sudah cenderung lebih lengang dibandingkan kemarin. Kita juga memantau bahwa gardu tol juga di sini masih diaktifkan secara maksimal, yakni ada 23 gardu tol yang diaktifkan dari 3 gerbang tol Cikarang Utama 1, 2, dan juga 3 menuju ke arah Jakarta. Dan memang Carlos, selain itu juga ini data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada per kemarin sudah ada 771.374 kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Selain dari gerbang tol Cikarang Utama, ini juga dari Karangtengah dan juga Cibubur, Carlos. Iya, Tesar, jika kemudian melihat kondisi di sana, prediksi Anda apakah masih akan ada kepadatan hingga malam nanti? Jika kemudian itu terjadi, antisipasi apa yang disiapkan untuk mencegah terjadinya kemacetan nantinya? Ya, Carlos, meskipun memang sudah memasuki puncaknya pada minggu kemarin, namun prediksi bahwa arus balik ini masih akan terjadi. Namun memang trennya sedikit menurun jika dibandingkan pada Sabtu minggu kemarin. Karena memang jika kita lihat bahwa saat ini para pekerja dan juga para pegawai DKI Jakarta memang sudah masuk, sehingga memang puncak arus balik ini sudah terjadi pada minggu. Namun kita juga ingat bahwa para pelajar dan juga siswa di DKI Jakarta saat ini masih memasuki musim liburan yang diprediksi akan berakhir pada 18 Juli mendatang, yang berarti bahwa arus mudik masih akan terjadi sampai kira-kira pekan depan seiring dengan berakhirnya musim break ini dari para siswa dan juga pelajar di DKI Jakarta. Dan Carlos, memang untuk mengantisipasi hal itu, pihak Jasa Marga selaku pengelola gerbang tol Cikarang Utama juga tentunya masih bersiap untuk menerima jika sewaktu-waktu ada lonjakan dari para pemudik yang melakukan perjalanan balik ke DKI Jakarta. Beberapa di antaranya masih diterapkan hingga saat ini, Carlos, adalah pengaktifkan semua gerbang
pintu tol menuju ke arah Jakarta dari 3 gerbang tol, 1, 2, dan 3 ini diaktifkan. Ada 23 gardu tol yang diaktifkan bagi para pemudik untuk ke DKI Jakarta. Kemudian juga selain itu gerbang tol otomatis atau GTO yang sebelumnya ini diperuntukkan hanya untuk transaksi dengan uang elektronik, saat ini juga masih diberlakukan. Ini transaksi menggunakan uang tunai di GTO. Semua GTO di sini membolehkan transaksi dengan uang tunai. Ini juga untuk mengurangi kepadatan yang terjadi pada saat transaksi di gerbang tol. Kemudian selain itu juga para petugas juga masih dikerahkan, baik dari petugas jasa marga maupun dari petugas kepolisian juga hingga saat ini masih siap siaga di sini. Selain itu, Carlos, ini juga yang tidak kalah penting adalah kontraflow, Carlos. Kontraflow, jika kemarin ini kontraflow diterapkan dari kilometer 62 hingga 41 akibat kepadatan, memang hingga saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya kontraflow yang diterapkan sistem ini di gerbang tol Cikarang Utama. Namun jika nanti sewaktu-waktu ada lonjakan kendaraan para pemudik yang melakukan arus balik ke Jakarta, ini juga masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan kontraflow. Dan Carlos, selain itu juga ini merujuk pada statement dari Menteri PUPR, ini juga yang menyatakan bahwa gardu tol akan digratiskan jika antrean mencapai 5 km. Dan Carlos dan juga pemirsa, ini memang kemarin pihak Jasa Marga juga sempat menggratiskan gerbang tol Cikarang Utama. 4 dari 24 gerbang tiket digratiskan untuk mengurai kemacetan yang mencapai hingga 5 km. Minggu pukul 4 sore, Jasa Marga menggratiskan tiket tol yang ada di gerbang Cikarang Utama selama 15 menit. 400 hingga 500 kendaraan melewati pintu tol tanpa dikenakan biaya. Hanya perlu mengembalikan kartu yang mereka ambil saat memasuki pintu tol. Ini dilakukan setelah Dirlantas Polda Metro Jaya meninjau gerbang tol Cikarut dan melakukan negosiasi dengan Kepala Gerbang Tol Cikarang Utama. Petugas kepolisian membantu mengumpulkan kartu tol dari pengendara untuk mempercepat laju kendaraan. Puncak arus balik terjadi pada hari Minggu kemarin dan lebih dari 120.000 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cikarang Utama.